Metformin merupakan salah satu obat anti-hiperglikemia oral yang termasuk dalam golongan biguanid. Obat ini berperan sebagai insulin sensitizer atau pemicu sensitivitas insulin. Pada video ini, kita akan bareng-bareng belajar tentang 3 subtopik terkait metformin. Nah, yang pertama kita bahas adalah mekanisme aksi dari metformin. Kedua, farmakokinetik, indikasi serta efikasi dari metformin. Dan terakhir kita akan bahas efek samping dari penggunaannya. Pertama, kita bahas gimana sih cara kerja dari obat ini. Nah, yang perlu kita ingat nih, obat ini bekerja di hepatosit dan juga sel-sel saluran cerna. Nah, kita pertama lihat dulu nih mekanismenya di hepatosit. Metformin akan masuk ke hepatosit dengan difasilitasi sebuah transporter. Nah, transporternya ini adalah Organic Cation Transporter 1. Di intrasel hepatosit, metformin akan menghambat proses respirasi seluler di mitokondria yang berdampak pada peningkatan kadar siklik AMP. Hal ini berdampak pada dua hal. Yang pertama, dia akan menghambat enzim fructose 1,6 bifosfatase, dan yang kedua, dia akan mengaktifasi AMP kinase dengan mekanisme fosforilasi. Nah, kedua mekanisme ini akan berdampak pada penurunan proses gluconeogenesis dan akan menghambat proses sintesis lemak serta peningkatan oksidasi lemak. Nah, dari mekanisme ini, kita bisa tahu nih bahwa ternyata metformin mampu menurunkan kadar glukosa darah puasa yang memang umumnya terjadi melalui proses gluconeogenesis di hepar atau bisa disebut sebagai hepatic glucose production. Nah, selanjutnya kita bahas mekanismenya di saluran cerna. Berdasarkan literatur yang diketahui, ternyata metformin memiliki beberapa efek pada saat dia masuk ke sel-sel saluran cerna. Yang pertama, dia akan meningkatkan pendayagunaan atau utilisasi glukosa di saluran cerna, serta dia juga akan memodifikasi mikrobiom di dalam saluran cerna yang akan menurunkan kadar glukosa darah. Tapi, ternyata hal ini juga berperan pada mekanisme efek samping saluran cerna akibat penggunaan metformin. Kedua, metformin mampu meningkatkan sekresi GLP-1 yang merupakan hormon inkretin, yaitu adalah hormon yang disekresikan oleh sel saluran cerna untuk memicu sekresi insulin dependent glukosa. Atau secara garis besarnya, hormon inkretin akan memicu sekresi insulin ketika ada glukosa di dalam saluran cerna. Selain itu, ada juga efek insulin pada gut-brain-liver yang masuk dalam proses gut-brain-liver crosstalk. Nah, dengan adanya mekanisme ini, terjadilah proses penekanan produksi glukosa hati melalui nukleus solitarius dan juga vagal efferent. Nah, dari mekanisme-mekanisme ini kita tahu nih jadinya bahwa ternyata metformin, dia selain menekan produksi glukosa hati, juga dapat meningkatkan pendayagunaan glukosa dan memicu sekresi insulin melalui peningkatan hormon inkretin. Nah, selanjutnya kita bahas farmakokinetik sampai efikasi dari metformin. Nah, pertama kita bahas dulu dari aspek farmakokinetik metformin nih. Metformin punya waktu paruh yang cukup singkat nih, hanya 1,5 sampai 3 jam. Nah, kemudian obat ini tidak berikatan ke protein plasma dan tidak di metabolisme, sehingga obat ini akan diekskresikan oleh ginjal dalam bentuk aktif. Nah, terus gimana indikasinya? Jadi, metformin ini bisa diberikan pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Bahkan, berdasarkan pedoman dari Perkeni tahun 2021, obat ini masih menjadi terapi utama pada kasus diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, metformin juga digunakan pada kasus polycystic ovary syndrome atau PCOS yang juga dalam patofisiologi terjadi proses resistensi insulin. Berdasarkan beberapa laporan yang ada, metformin punya efikasi yang cukup memuaskan nih, di mana dia mampu menurunkan kadar A1C 1,0 sampai 1,3% tanpa memberikan efek hipoglikemia. Bahkan, ada juga data yang melaporkan ternyata metformin mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang merupakan salah satu komorbiditas dan komplikasi diabetes mellitus yang sering terjadi. Nah, walaupun cukup banyak signifikansi klinisnya, ternyata ada juga efek samping yang dimiliki oleh metformin. Nah, untuk itu kita penting nih tahu efek sampingnya apa dan apa saja sih pertimbangan kita dapat memberikan ataupun tidak dapat memberikan metformin pada pasien kita. Pertama kita bahas dulu efek sampingnya. Nah, jadi efek samping dari metformin itu beragam berkisar dari masalah saluran cerna, defisiensi vitamin B12, bahkan sampai asidosis laktat. Pertama kita bahas dulu dari keluhan saluran cerna. Pasien yang mendapatkan metformin berisiko mengalami keluhan saluran cerna. Hal ini disebabkan adanya perubahan mikrobiom saluran cerna, sehingga pasien dapat mengeluhkan anoreksia, mual, muntah, ketidaknyamanan pada perut, dan juga diare. Kemudian, pasien juga bisa mengalami defisiensi vitamin B12. Hal ini berkorelasi dengan masalah neurologi seperti neuropati. Nah,
Hal ini bisa disebabkan karena metformin bisa menghambat penyerapan kompleks vitamin B12 dan faktor intrinsik di ileum terminal yang dependen pada kalsium. Akan tetapi, hal ini cukup jarang terjadi karena umumnya kondisi ini terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi metformin jangka panjang. Efek samping terakhir yang cukup berat dari metformin adalah asidosis laktat. Hal ini disebabkan oleh terjadinya hambatan proses gluconeogenesis sehingga memicu gangguan metabolisme asam laktat di hepar. Hal ini terjadi pada pasien yang tengah mengalami hipoksia atau renal failure karena pada kondisi ini perfusi jaringan pasien buruk dan memicu terjadinya metabolisme anaerob sehingga risiko terjadinya asidosis laktat akibat proses metabolisme anaerob disertai dengan penggunaan metformin akan meningkat. Nah, kemudian bagaimana dengan penggunaannya? Penggunaan metformin juga perlu dipertimbangkan. Pada pasien yang terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2, maka metformin dapat diberikan sebagai modalitas farmakoterapi utama setelah kita memodifikasi gaya hidup pasien. Prinsip penggunaannya adalah start slow, go slow, yaitu kita mulai dengan dosis 1 kali 500 mg, lalu dinaikkan sesuai dengan kendali glikemik dengan dosis maksimal 2000 mg per hari, yang dapat diberikan secara terbagi 2 dosis, yaitu 2 kali 1000 mg. Penggunaan dari metformin dikontraindikasikan pada seseorang dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 30, asidosis, hipoksia, dan dehidrasi. Sementara pada pasien dengan laju filtrasi glomerulus antara 31 sampai 45 juga perlu diperhatikan dan mungkin memerlukan dosis yang disesuaikan. Nah, tadi kita udah panjang lebar ngomongin metformin. Intinya, pertama, metformin itu bekerja di hepar dan saluran cerna dengan proses menekan produksi glukosa hati, meningkatkan pendayagunaan glukosa di saluran cerna, dan meningkatkan sekresi GLP-1 yang memicu peningkatan sekresi insulin. 2. Metformin bisa diberikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dan resistensi insulin pada PCOS dengan waktu paru yang singkat dan diekskresikan dalam bentuk aktif. Ketiga, efikasi dari metformin adalah mampu menurunkan A1C 1-1,3% tanpa menyebabkan hipoglikemia dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Keempat, efek samping yang bisa terjadi antara lain adalah gangguan saluran cerna, defisiensi vitamin B12, dan asidosis laktat. Terakhir, penggunaannya dilakukan secara prinsip start slow, go slow, dan dikontraindikasikan pada kasus IGFR kurang dari 30, asidosis, hipoksia, dan dehidrasi.